Teman-teman semua, hari ini saya akan berbagi strategi menang melawan UP tahun 2022. Untuk kemajuan kita bersama, mari saling dukung dengan cara like and subscribe video berikut ini. Teman-teman, UP itu layaknya teman-teman bertempur. Jadi teman-teman harus tahu siapa lawan kita, berapa lama kita bertempur, di mana kita bertempur, apa saja yang perlu disiapkan. Yang pertama, siapa lawan kita? Lawan kita adalah 120 soal, di mana soal tersebut karakteristiknya adalah soal menganalisis, mengevaluasi, dan pemecahan masalah. Soal juga terkadang memiliki narasi yang panjang, ada juga gambar, dan ada juga dalam bentuk tabel, deskripsi, dan lain-lain. Nah, walaupun soal UPI itu adalah soal pilihan ganda, namun teman-teman akan dihadapkan pada dua opsi yang sulit untuk dipilih, sehingga teman-teman harus memutuskan sesuai dengan professional judgment teman-teman. Berikutnya, berapa lama kita akan bertempur? Kita akan bertempur dalam waktu 180 menit untuk melawan 120 musuh-musuh kita. Sehingga teman-teman akan memerlukan waktu kurang lebih itu adalah 1,5 menit itu per soal. Jadi waktu 1,5 menit itu adalah waktu untuk membaca lawan, dalam hal ini adalah membaca soal, termasuk juga teman-teman akan mengambil keputusan. Jadi teman-teman harus berlatih dengan serius. Berikutnya, kalau teman-teman waktu mengerjakan UP, teman-teman akan mengerjakan di bagian akhir 15 menit untuk mengecek jawaban, maka teman-teman hanya punya waktu 165 menit. Dalam arti di sini adalah 1,375 menit per soal. Jadi waktu ini makin pendek. Dan saran saya juga teman-teman sekali lagi berlatih dengan serius. Ini contoh soal berbentuk tabel, ya. Jadi teman-teman dituntut untuk menganalisis. Paling gampang seperti ini ya. Bentuk tabel, bentuk tetap dan volume tetap ini adalah iya dan iya. Jadi bentuk tetap dan volume tetap berarti ini adalah padat. Nah, yang mana Ki itu merupakan padat, ya. Asap-asap seperti kayu. Jadi ini yang padat. Hanya ini jawabannya. Saya berpikir teman-teman secara cepat nanti teman-teman bisa analisis P itu apa, R itu apa. Berikutnya, ini adalah soal yang panjang. Jadi teman-teman harus punya strategi bagaimana menjawab soal yang panjang. Di channel ini saya sudah berbagi, teman-teman. Berikutnya ini berbentuk gambar soalnya. Ya kan? Jadi teman-teman harus menganalisis. Termasuk juga bentuk yang seperti ini. Jadi teman-teman diminta untuk melakukan pemecahan masalah. Berikutnya yang ketiga adalah di mana kita akan bertempur. Kita akan bertempur secara online dari tempat masing-masing. Jadi jangan diperdebatkan lagi ya mengenai strategi perang ini ya di mana teman-teman akan bertempur. Jadi tolong teman-teman siapkan dari sekarang. Berikutnya jaringan dan kenyamanan sangat menentukan ketika teman-teman akan bertempur nanti. Jadi dipastikan jaringannya lancar, tempatnya aman, dan tidak ada pemadaman listrik. Berikutnya, apa yang perlu disiapkan? Teman-teman akan menyiapkan senjata yang handal, yaitu internet yang kuat, laptop, dan handphone untuk merekam atau bergabung dengan Zoom meeting dari panitia, sehingga teman-teman bisa dipantau meskipun teman-teman bertempur dari rumah masing-masing. Berikutnya, teman-teman harus meningkatkan bekal pengetahuan teman-teman, ya. Jadi makin banyak. Caranya apa? Ini teman-teman akan berbekal dengan kisi-kisi. Jadi silakan teman-teman ya pelajari materi sesuai dengan kisi-kisi. Yang berikutnya, perbanyak latihan tempur. Jadi latihan tempur itu adalah latihan soal-soal yang sesuai dengan kisi-kisi. Dan jangan lupa juga teman-teman harus berlatih waktu. Jadi 180 menit. Artinya, sekali lagi, maksimal teman-teman 1,5 menit per soal. Jadi teman-teman harus perbanyak latihan soal dengan memperhitungkan waktu. Jangan latihan soal tanpa memperhitungkan waktu. Dan teman-teman juga perlu latihan duduk selama 4 jam kurang lebih. Begitu ya. Sehingga jadi teman-teman tidak terganggu konsentrasi teman-teman mengerjakan soal karena waktunya juga cukup lama. Nah, berikutnya, bagaimana kalau kita tidak tahu musuh kita? Bingung kan teman-teman?
Termasuk juga bagaimana kalau kita tidak dapat ya mempersiapkan latihan persiapan tempur tersebut. Nah, jawabannya adalah begini, teman-teman. Yang pertama, terkadang soal itu adalah, atau kunci soal itu adalah jawaban yang terpanjang. Jadi ketika teman-teman tidak bisa menjawab atau tidak mengetahuinya, maka saran saya adalah mungkin ya teman-teman bisa memilih option dengan jawaban yang terpanjang. Seperti soal berikut ini. Ya, nanti silakan teman-teman bisa cek. Berikutnya. Nih, ya. Jadi, kalau begini, bisa jadi jawabannya adalah yang ini, yang terpanjang. Nanti teman-teman bisa cek kembali ya. Berikutnya, kalau teman-teman diminta mengurutkan, teman-teman bisa menggunakan pola jawaban terbanyak. Contoh seperti ini. Urutan metode yang benar setelah menyusun hipotesis. Setelah menyusun hipotesis, ya. Jadi kalau kita berbicara dari pola terbanyak, saya akan buat ya 84, berikutnya 3. Ya. Jadi 8 merencanakan percobaan ya setelah menyusun hipotesis, baru merencanakan, baru melakukan percobaan. Setelah itu adalah menganalisis data. Setelah menganalisis data adalah membuat kesimpulan 7 ya. Sehingga jawabannya adalah ini. Pola terbanyak ini kan. Jadi kuncinya adalah E. Silakan teman-teman ya. Yang berikutnya, terkadang pembuat soal itu bingung ya. Ketika harus membuat atau membuat pilihan jawaban. Maka ketika ada jawaban semua benar atau semua salah, kemungkinan itulah kuncinya. Nanti teman-teman bisa cek soal berikut apakah memang ini kuncinya atau enggak. Silakan teman-teman bisa cek. Berikutnya, untuk menentukan yang benar, bisa juga teman-teman mencari yang benar atau teman-teman mencari yang salah. Ya, contoh seperti ini. Komponen yang berorientasi hot terdapat pada. Ya, di sini kan sebenarnya materi itu tidak ada yang hot karena hot itu adalah keterampilan berpikir. Ya, materi adalah uraian materi ya. Pengetahuan bisa berbentuk faktual, konseptual, prosedur atau metakognitif. Ya. Jadi yang 4 ini adalah enggak. Maka yang 4 ini enggak, ini enggak, ini enggak, ini enggak. Maka jawabannya adalah A. Silakan teman-teman bisa diskusikan. Berikutnya, kita harus mampu menentukan atau mencari kata kunci dari soal. Kalau teman-teman sudah ketemu kata kuncinya, maka saya berpikir teman-teman akan gampang untuk mencari jawabannya. Seperti ini. Ya, silakan teman-teman baca yang mana merupakan kata kunci. Ya, setelah ditelusuri, orang tua tersebut memang sering mengikuti perlombaan atau sering memperoleh juara gitu misalkan. Nah, ketika anaknya pinter, maka itulah teori etologi ya, sesuai dengan gen ya, faktor keturunan begitu. Berikutnya, ini contohnya ya. Melalui percobaan, siswa dapat menganalisis perubahan energi pada benda dengan benar. Teknik penilaian yang tepat adalah, nah, teman-teman bisa jadi berpikir di sini ya, ya kinerja ya, ini ya bisa jadi di sini teman-teman jawabannya. Tapi jangan, teman-teman kata kuncinya adalah menganalisis perubahan. Berarti ini adalah C4. C4 itu adalah kognitif. Ya, berarti ini adalah tes. Ya, teman-teman kata kuncinya adalah ketika kita melakukan penilaian, kata kuncinya adalah lihat indikator. Walaupun yang disampaikan atau yang ditampilkan di soal itu adalah tujuan pembelajaran, maka teman-teman lihat bagian indikatornya. Ya, ini beberapa soal juga ya teman-teman, karena yang diminta indikator hot ya. Ya ini ya teman-teman, indikator hot secara sederhana itu adalah C4, C5, C6. Ya, membuat kalimat itulah mencipta ya. Berikutnya ini adalah tujuan pembelajaran yang hot. Teman-teman lihat kata kuncinya, mengidentifikasi, menyebutkan, mengingat, memahami, menguraikan. Ini adalah C4. Hot ya, menganalisis ya teman-teman. Berikutnya, kalau kita diminta menentukan, bisa jadi juga teman-teman lihat bagian yang pertama dan bagian yang terakhir. Contoh seperti ini.
1, 2, 3, 4 itu apa? 1 itu adalah tulang rusuk. Dan 4 itu adalah taju pedang. Maka yang memungkinkan adalah A. Jadi teman-teman pilih A. Nggak usah lihat yang di bagian dalamnya. Karena bagian awal dan akhir itu yang menentukan. Biasanya di situ tidak ada kombinasi dan teman-teman bisa melakukan dengan strategi berikut ini. Tapi sekali lagi teman-teman harus latihan ya. Berikutnya kita harus mampu menemukan kata kunci, misalkan dalam hal ini adalah inspirasi, pernapasan perut. Inspirasi itu adalah teman-teman udara masuk, dan untuk pernapasan perut itu adalah melibatkan diafragma. Sekali lagi diafragma. Kemudian udara masuk itu adalah kontraksi. Kita akan ambil ya teman-teman. Ya, ini ya kemungkinan jawaban ya, udara masuk, udara masuk, udara masuk. Berikutnya kata kuncinya adalah diafragma kontraksi. Jadi jawabannya adalah ya teman-teman. Berikutnya kalau seperti ini, ya, inilah sistul. Ya, sistul itu kata kuncinya adalah tekanan darah tertinggi ya. Berikutnya jantung itu dalam keadaan kontraksi, mengkerut ya. Berikutnya darah keluar dari jantung. Dalam hal ini adalah bilik kiri. Ya. Nah, kata kuncinya silakan. Jantung kontraksi, ya, bilik kiri, dan darah itu keluar dari bilik kiri atau ventricle. Nah, menuju kemana? Ini menuju ke seluruh tubuh ya. Seluruh tubuh. Karena menuju ke seluruh tubuh ini membawa O2 ya, teman-teman. Ya. Tapi kebalikan daripada ini itu adalah yang diastul. Tekanan rendah, relaksasi, darah kembali ke jantung. Dalam hal ini adalah masuk ke serambi kanan, yaitu adalah atrium kanan. Nah, teman-teman supaya tidak bingung, saran saya adalah antara diastul sama sistul, maka saran saya teman-teman hafalin satu aja. Ya, apakah teman-teman ngapalin yang sistul, ataukah teman-teman lebih gampang ngapalin yang diastul? Supaya tidak bingung ya. Berikutnya, ini bagaimana menemukan kata kunci. Kata kuncinya adalah menyajikan, ya, teks tulis atau visual, kosakata, baku, dan kalimat efektif. Maka kira-kira di sini dalam bentuk menyajikannya dalam bentuk poster, flyer, dan lain sebagainya. Maka penilaian yang tepat itu adalah penilaian produk ya teman-teman. Ya, kita berbicara kalau penilaian kinerja itu penilaian praktiknya dan produknya. Kemudian penilaian proyeknya adalah diselesaikan dalam waktu tertentu ya, periode waktu tertentu. Kemudian kalau praktik itulah penilaian keterampilan proses. Jadi karena KD-nya itulah menyajikan ya dalam bentuk teks tulis atau visual, maka itu bisa dalam bentuk produknya adalah poster flyer. Maka pikiran saya secara sederhana itu adalah penilaian produk. Nanti teman-teman kita bisa diskusikan juga kalau teman-teman nggak setuju dengan jawaban ini. Berikutnya ini ya gambar. Kata kuncinya ini lihat. Ya, menekan berarti ini mengkerut jantungnya. Jantung mengkerut itu artinya mengecil, itu adalah jantungnya kontraksi. Ya. Kontraksi. Berarti kalau kontraksi kata kuncinya adalah sistol. Jadi tekanan tertinggi, darah keluar menuju ke seluruh tubuh. Ya, berikut ini adalah teman-teman juga harus memahami konteks soal. Jadi dalam hal ini silakan teman-teman baca lagi soal ini ya. Ya, di sini menurut saya Budi itu mencoba menanyakan. Berikutnya Budi langsung menyerahkan buku tersebut. Maka konteksnya di sini adalah karakter peduli. Nah, berikutnya yang terakhir ini saya akan berbicara strategi umum ketika teman-teman harus menghadapi UP tahun ini, terutama untuk yang K2, termasuk juga retaker, termasuk juga adalah XPLPG. Yang pertama, sekali lagi, teman-teman akan menyiapkan semua peralatan, termasuk dari mana teman-teman akan bertempur, dan pastikan di tempat teman-teman tidak ada jadwal pemadaman listrik. Berikutnya, teman-teman buat checklist apa saja yang perlu disiapkan. Yang berikutnya, H-1 sebelum UP, teman-teman jangan belajar lagi. Nah, H-1 itu adalah waktu bersama keluarga. Teman-teman silakan buat aktivitas yang menyenangkan, ajak istri, suami, termasuk anak. Ya, silakan teman-teman bisa ngopi dan ngeteh santai di rumah masing-masing. Itu H-1. Tetapi H-2, H-3 silakan teman-teman belajar begitu. Dan mulai saat ini juga teman-teman belajar. Hari H berarti teman-teman ya berdoa dan
Bapak Ibu harus optimis bahwa Bapak Ibu bisa bertempur dan bisa menaklukkan UP dengan baik dan yakin Bapak Ibu akan lulus. Itu harus Bapak dan Ibu ya. Berikutnya, Bapak Ibu silakan mengerjakan soal secara berurutan dari nomor 1 sampai 120. Tidak usah diacak soalnya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bingung sendiri. Yang walaupun sudah ada penanda, mana yang belum, mana yang sudah dikerjakan. Tetapi kalau saya akan mengerjakan dari nomor 1 sampai nomor 120. Karena saya juga tidak tahu isinya soal di masing-masing nomor tersebut. Berikutnya, setiap Bapak Ibu sudah menentukan atau mengklik soal, maka Bapak Ibu silakan baca dan silakan tentukan jawabannya, meskipun soal tersebut sulit. Ya, nah silakan Bapak Ibu gunakan fasilitas ragu-ragu di situ, supaya tertandai bahwa soal tersebut adalah soal yang ragu-ragu. Nanti di sisa waktu di belakang Bapak Ibu silakan cek kembali. Berikutnya, sekali lagi Bapak Ibu, mungkin di bagian akhir Bapak Ibu harus menyiapkan waktu 10-15 menit ya, untuk mengecek jawaban secara keseluruhan. Kalau bisa, ya. Berikutnya, Bapak Ibu, saran saya yang terakhir itu adalah Bapak Ibu tidak usah curang dalam bertempur. Apakah Bapak Ibu menyiapkan contekan, Bapak Ibu mengajak joki, ya, walaupun itu bisa disiasati begitu ya, tetapi menurut saya ini adalah merugikan Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak akan tenang bertempur, Bapak Ibu akan tidak belajar, dan saya yakin Bapak Ibu tidak akan lulus. Ya, sekali lagi lebih baik Bapak Ibu dari sekarang siapkan dengan baik. Ya, strategi sudah banyak saya bagikan di channel YouTube ini, juga berbagai video yang sudah saya bagikan, dan saya berpikir Bapak dan Ibu kalau disiapkan dengan baik dari sekarang, saya yakin Bapak Ibu akan lulus seperti teman-teman yang sudah menyampaikan di kolom komentar video-video saya ini. Terima kasih Bapak Ibu, semoga kita sehat selalu.